is that you want me, but I said I would want myself again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yustia Bunga Lestari Hikayat dengan NIM 8414230099. Saya sebagai perawat. Saya Anggun Cita Sasmi dengan NIM 8414230089. Saya sebagai pasien. Kami di sini akan mempraktekkan video roleplay komunikasi efektif antara pasien dan perawat. Selamat menonton. Assalamualaikum, selamat siang Bu. Waalaikumsalam, siang Sus. Ibu bagaimana kabarnya hari ini Bu? Saya merasa lemas dan tidak enak badan Sus. Baik Ibu, apa benar dengan Ibu Anggun Cita Sasmi? Benar Sus, Ibu usianya berapa Bu? 30 tahun. Alamatnya di mana Bu? Jalan Kenangan Sus. Boleh saya cek dulu gelangnya Bu? Oh iya, benar, ini dari Ibu Anggun Cita Sasmi, usia 30 tahun, alamat Jalan Kenangan. Ibu lebih suka dipanggil apa? Ibu Anggun aja. Baik Ibu Anggun, saya perawat Yustia Bunga Lestari. Ibu bisa panggil saya Suster Bunga. Saya perawat yang bertugas di rumah sakit ini dari jam 2 siang sampai dengan jam 8 malam. Baik Bu, pertama-tama saya akan melakukan tindakan dasar seperti mengukur tekanan darah Ibu, mengukur suhu tubuh Ibu, dan mengukur pernapasan Ibu. Permisi ya Bu. Permisi Bu. Ibu, sebelumnya tekanan darah Ibu pada saat diukur berapa Bu yang terakhir? Masih 120. Apakah Ibu punya riwayat hipertensi? Biasanya paling tinggi berapa Bu? Oh baik, 180 ya Bu. Baik Bu, tujuan kedatangan saya ke sini, saya akan bertanya-tanya sedikit mengenai rutinitas dan gaya hidup Ibu, dan saya akan membicarakan mengenai perubahan gaya hidup yang dapat membantu mengurangi risiko serangan jantung di masa depan. Ini mungkin akan memakan waktu sekitar 7 sampai dengan 10 menit. Untuk itu, saya mohon kerjasama dan bantuan dari Ibu dan informasi dari Ibu. Jadi ketika saya bertanya, saya berharap Ibu dapat menjawab pertanyaan saya. Apakah Ibu bersedia? Yes. Sebelumnya, kapan terakhir kali serangan jantung kamu? Kemarin Sus. Kemarin di waktu apa Bu? Waktu pagi, siang kah, atau malam? Di waktu pagi hari Sus. Jadi terakhir kali serangan jantungnya kambuh kemarin di pagi hari. Sebelum serangan jantungnya kambuh, apakah Ibu ada makan sesuatu? Sebelum itu saya sarapan bubur Sus, tetapi buburnya saya tambahkan garam. Jadi Ibu sarapannya bubur, tapi Ibu tambahkan garam. Yes. Apakah Ibu ada minum sesuatu juga? Tidak, hanya minum air putih saja. Selain di hari kemarin, apakah di sebelum-sebelumnya juga Ibu mempunyai kebiasaan makan makanan yang suka ditambahkan garam? Jadi sebelum serangan jantungnya kambuh, Ibu sempat sarapan bubur tapi ditambahkan garam. Selain itu juga Ibu punya kebiasaan menambahkan garam di setiap makanan Ibu ya? Nah, untuk Ibu yang mengidap penyakit serangan jantung, penting bagi Ibu untuk mengatur pola makan. Ibu perlu menghindari makanan yang mengandung lemak tinggi, garam, dan gula. Kenapa saya perlu menghindari makanan yang mengandung bahan tersebut Sus? Jadi Bu, mengkonsumsi makanan yang mengandung lemak tinggi dapat menyebabkan kolesterol, di mana keadaan ini dapat menyebabkan risiko serangan jantung meningkat. Dan ini juga dapat memperparah keadaan jantung. Selain itu, mengkonsumsi makanan yang mengandung gula
tinggi dapat menyebabkan penambahan berat badan atau obesitas, yang dimana obesitas merupakan salah satu faktor penyebab atau faktor risiko penyakit jantung. Dan mengonsumsi makanan yang mengandung garam yang tinggi dapat menyebabkan peningkatan tekanan darah atau hipertensi. Nah, yang dimana hipertensi ini merupakan faktor utama penyebab atau faktor risiko terjadinya serangan jantung. Jadi ibu perlu memperhatikan pola makan ibu. Jadi kira-kira makanan seperti apa yang harus saya konsumsi, Sus? Jadi makanan yang perlu ibu konsumsi yaitu seperti sayur, sawi, kangkung, dan bayam. Lalu buah seperti buah melon, buah jeruk, buah stroberi, dan kacang-kacangan seperti kacang almond, kacang mente. Makanan-makanan itu bisa ibu konsumsi untuk meningkatkan kondisi kesehatan ibu. Baik, Sus. Jadi sebelum serangan jantung kambuh, apakah ibu tidurnya tepat waktu atau ibu tidurnya telat atau bahkan begadang? Saya begadang, Sus, karena saya susah tidur. Jadi ibu sebelumnya itu begadang karena susah tidur. Jadi kira-kira hal apa yang membuat ibu kesulitan untuk tidur? Saya kepikiran keluarga saya, Sus, dan juga kepikiran penyakit saya. Ibu kepikiran mengenai keluarga ibu dan penyakit ibu. Mengapa demikian? Saya rindu keluarga saya, Sus, dan juga saya takut penyakit saya tidak bisa sembuh. Jadi ibu, selain menjaga pola makan, penting juga bagi ibu untuk menjaga pola tidur. Ibu harus istirahat yang tepat, yang cukup, dan tidur yang tepat waktu. Ibu tidak bisa telat tidur, tidak bisa begadang, karena itu dapat memperparah kondisi kesehatan ibu. Nah, ibu kan sekarang sedang dirawat di rumah sakit, yang artinya berbagai upaya yang dilakukan dan tindakan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan untuk kesembuhan ibu. Jadi ibu tidak perlu khawatir mengenai penyakit ibu. Selain itu juga untuk ibu yang memikirkan keluarga ibu, rindu keluarga ibu harusnya menjadikan itu dorongan ibu. Jadi ibu kan kepikiran dengan keluarga ibu di rumah. Keluarga ibu di rumah bisa jadi kepikiran mengenai kondisi kesehatan ibu. Kalau misalkan ibu terus-terusan memikirkan hal-hal seperti itu, kepikiran keluarga, kesehatan ibu, itu bisa menjadi faktor penyebab kesulitan tidur. Jadi kalau misalkan kayak ibu rindu dengan keluarga ibu bisa via telepon ataupun video call untuk mengobati rindu. Kalau misalnya Kepikiran seperti itu malah akan memperparah keadaan kesehatan ibu. Jadi ibu perlu memperhatikan pola tidur juga ya. Selain itu, apakah sebelum tidur ibu mengonsumsi makan atau minuman sesuatu? saya ini sering minum kopi, Minum kopi. Oh, jadi ibu sering minum kopi, tapi hanya sedikit. hanya sedikit. Ya. Nah, ibu kalau misalkan mengonsumsi kopi di waktu mendekati tidur, itu bisa menjadi hal yang menyebabkan ibu kesulitan tidur. Untuk itu, ibu perlu menghindari mengonsumsi minuman yang mengandung kafein atau seperti kopi sebelum ibu tidur atau menjelang tidur, karena itu bisa menyebabkan ibu kesulitan tidur. Ibu bisa minum kopi mungkin, tapi minumnya di waktu yang berjauhan dengan waktu ibu tidur. Selain itu, apa yang perlu saya lakukan lagi, Sus? Jadi selain itu, yang perlu ibu lakukan nanti kalau misalkan ibu sudah keluar dari rumah sakit, sudah perawatan di rumah, ibu bisa melakukan olahraga seperti jalan sehat sekitar rumah. Oh, jadi saya perlu berolahraga sederhana seperti jalan sehat ya. Iya, itu baik untuk kesehatan ibu. Selain itu, penting bagi ibu untuk mengelola stres seperti dengan yoga. Saya pernah mendengar tentang yoga, Sus, tapi saya belum pernah mencobanya. Apakah itu sulit, Sus? Tidak sulit, Bu. Jadi ibu bisa mengikuti kelas yoga bagi pemula di bawah sana. Baik, Sus. Jadi Bu, untuk meningkatkan kondisi kesehatan ibu perlu memperhatikan pola makan, menghindari makanan yang mengandung lemak tinggi, garam, dan gula, mengatur pola tidur, menghindari mengonsumsi kafein atau kopi sebelum tidur, perlu mengelola stres, dan ibu perlu untuk
merutinkan berolahraga setelah Ibu keluar dari rumah sakit nanti. Nah, kira-kira apakah masih ada yang ingin ditanyakan lagi, Bu? Tidak ada sus untuk saat ini. Baik, Bu. Jika nanti Ibu ada yang ingin ditanyakan, Ibu bisa bertanya kepada saya atau perawat lainnya kapanpun Ibu mau. Baik sus. Saya akan kembali lagi nanti untuk memeriksa keadaan Ibu. Jika Ibu memerlukan bantuan saya, Ibu bisa memencet tombol yang ada di samping bed atau Ibu bisa meminta keluarga untuk menghubungi saya di ruangan nurse station. Baik sus. Baik, Bu. Saya permisi dulu ya, Bu. Selamat beristirahat. Ya sus. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat siang. How we do is very good. No need. Sekian video roleplay dari kami. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like sebanyak-banyaknya dan komentar yang positif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You want me